Saudara, tepat di belakang saya sekitar 100-200 meter adalah Danau Tondano. Danau Tondano sangat berperan penting bagi masyarakat Minahasa. Para petani memanfaatkan airnya sebagai sumber irigasi persawahan. Bahkan banyak para masyarakat yang memanfaatkan usaha perikanan dengan membuat banyak tambak-tambak ikan di Danau Tondano. Danau ini juga menjadi sentral suplai listrik tenaga air bagi seluruh penduduk Minahasa, Manado, dan sekitarnya. Pada zaman Yesus, Danau Galilea juga punya peranan penting, seperti pentingnya Danau Tondano bagi masyarakat Minahasa. Pekerjaan menangkap ikan dalam berbagai bentuk menjadi hal yang sangat penting di Galilea. Itu sebabnya beberapa orang menyebut Galilea sebagai tempat jaring atau tempat banyak ikan. Hal ini dikuatkan dengan tulisan Josephus Flavius dalam bukunya War 3, halaman 506 yang menyebut bahwa inilah gerbang ikan itu. Mungkin saudara, saking banyaknya ikan di tempat itu, Josephus Flavius menggambarkan dengan cara yang demikian. Itu sebabnya menangkap ikan adalah sebuah bisnis penting di Galilea. Itu bukanlah sebuah usaha bebas, tapi itu adalah sebuah usaha yang diatur oleh negara. Ada sebuah hubungan bisnis yang dijaga oleh negara dengan seseorang yang memiliki perahu atau kapal penangkap ikan. Banyak orang menganggap bahwa nelayan adalah pekerjaan orang-orang miskin. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Mereka punya perahu, mereka punya bisnis perikanan. Jadi tidaklah berlebihan apabila mengatakan bahwa murid-murid Yesus adalah golongan kelas menengah. Tapi yang menarik adalah Yesus mengubah perahu murid-murid Yesus menjadi sebuah mimbar Injil kerajaan sorga. Suatu hari dalam pertemuannya dengan Yesus, ketika matahari sudah mulai naik dan terasa teriknya, Simon Petrus datang kepada Yesus dan curhat. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami menebarkan jala." Di dalam kalimat ini, saudara, tersirat pergumulan seorang pekerja keras yang punya perusahaan penangkap ikan bersama saudara-saudaranya. Namun sayangnya, hari itu tidak ada hasil. Perasaan letih, putus asa, dan kelelahan dapat terlihat dari wajah Petrus. Mungkin kita sedang merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Petrus, saudara-saudara, dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Kita mungkin sedang kehilangan pekerjaan saat ini karena pandemik menghantam. Perjalanan karir kita sepertinya buntu. Kita sedang terjebak dengan rutinitas sehari-hari yang tidak produktif. Kita punya pergumulan kesehatan yang tidak kunjung baik. Kita mungkin sedang ditimpa malapetaka secara beruntun, dan sepertinya usaha keras yang kita lakukan tidak bisa membuat situasi semakin baik, malah semakin buruk. Atau mungkin kehidupan rumah tangga kita bagaikan telur di ujung tanduk. Anehnya, Simon datang kepada Yesus yang adalah seorang tukang kayu. Bagaimana mungkin Yesus tahu lebih banyak mengenai ikan daripada Simon? Lagi pula, bukankah ikan biasanya ditangkap pada malam hari? Tapi hebatnya, Simon menurut. Apa hasilnya? Apa yang terjadi, saudara? Apa yang diterima oleh Simon? Perahu perusahaan mereka penuh dan hampir tenggelam. Bukan hanya itu, hari itu Simon mendapat panggilan yang baru untuk menjadi penjala manusia. Kalau saja Simon tidak memiliki iman dan penurutan, dia tidak akan pernah melihat jalannya koyak, perahunya penuh dan hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Dan dia tidak akan pernah mendengarkan suara lembut yang memanggilnya, "Simon, mari ikutlah aku." Saudaraku, ketika firman Tuhan berkata, "Tetapi pada hari Sabat, hendaklah engkau berhenti dari segala pekerjaanmu," itu berarti Allah rindu kita melakukan firman ini di dalam iman dan penurutan. Karena sebelum kita sanggup memikirkan bagaimana perahu saya akan terisi oleh ikan kalau saya berhenti menebarkan jala pada hari Sabat, Yesus menjaminnya melalui kisah Simon Petrus. Karena itu mari kita siapkan jala-jala kita. Kita siapkan perahu kita. Tapi hati-hati, saudara, jala kita bisa koyak. Perahu kita terancam akan tenggelam karena banyaknya berkat-berkat yang akan dicurahkan kepada kita. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.